Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Amma ba'du, yang kami hormati segenap santri yang ada di rumah, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kami sekeluarga dan santri yang ada dalam keadaan sehat walafiat. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang dua hal. Dalam proses kehidupan, manusia itu tidak bisa lepas dari dua hal. Yang pertama, proses menjadi anak. Dan yang kedua, proses menjadi seorang bapak atau ibu. Ini tidak bisa dipisahkan. Jadi seorang manusia kadang satu saat posisi sebagai orang tua, dan satu saat kadang sebagai seorang anak. Oleh karena itu, pada saat ini saya akan menjelaskan dulu posisi kita sebagai orang tua. Insya Allah lain waktu akan saya jelaskan posisi sebagai anak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Nah, posisi kita sebagai orang tua, maka kita akan merujuk pada firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Semua atau anak-anak kita, harta benda kita itu adalah fitnah. Tapi di sisi itu ada pahala yang diberikan oleh Allah. Jadi kita semua ketika meramut harta, ketika meramut anak, itu memang gak mudah. Karena banyak kadang-kadang menjadi fitnah dalam kehidupan. Tapi Allah di situ menyediakan pahala yang luar biasa. Sehingga kita sebagai orang tua, kita harus meramut seorang anak dengan bagus. Karena Allah menyediakan pahala untuk kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah, wa innama abawahu yuhawwidanihi ayunasiranihi ayumajisanihi. Setiap jabang bayi itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, masih asli, bersih, sesuai menjadi orang Islam. Hanya saja kedua orang tuanya lah yang berpotensi menjadikan anak itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi. Jadi anak yang dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan fitrah, anak itu menjadi orang Islam, menjadi orang Yahudi, menjadi kafir, menjadi seorang kiai, itu tergantung orang tuanya. Jadi peran orang tua ini sangat besar sekali. Oleh karena itu, sebagai seorang tua atau orang tua, maka peran inilah yang harus kita, atau amanah dari Allah inilah yang harus kita pegang, sehingga akan melahirkan anak-anak yang soleh dan solihah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, upaya apa yang harus kita lakukan sehingga orang tua bisa mengantarkan anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah? Banyak hal yang bisa kita lakukan sehingga anak itu akan menjadi anak yang soleh dan solihah. Di antaranya yang bisa kita lakukan, nomor satu adalah suri tauladan yang baik dari orang tua. Jadi kalau kita ingin menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah, pertama yang harus kita lakukan adalah suri tauladan yang baik. Orang tua memberikan contoh yang baik untuk anak-anaknya. Contohnya, ketika orang tua menyuruh anaknya, nak, bacalah Al-Quran. Orang tua sudah membawa Al-Quran. Orang tua menyuruh, ayo nak sholat. Orang tua posisi sudah mau sholat. Ayo nak melakukan ini, ayo berjamaah. Orang tua sudah siap. Karena banyak kita temukan orang tua itu kemudian ngomong, ayo nak berangkat nang masjid. Tapi orang tuanya bawa remote di depan TV.
Orang tuanya tidak memberi contoh. Bagaimana bisa orang tua akan melahirkan anak-anak yang menjadi anak soleh dan solihah kalau tidak bisa dicontoh oleh anak-anaknya? Itu yang pertama. Yang kedua, dasar pendidikan agama yang cukup. Jadi ketika anak itu masih kecil, anak-anak tingkatan MI, SMP, SMA, ini diberi pendidikan agama. Kalau tidak bisa memberikan pendidikan di rumah yang cukup, kirimlah di pondok pesantren. Kirimlah kepada sekolahan yang sekolahan itu bernuansa agama. Sehingga di sana akan dididik oleh para kiai, para ustadz dengan akhlakul karimah yang bagus. Sehingga anak ini akan lahir nanti besar, akan menjadi anak yang soleh dan solihah. Ini. Jadi pendidikan agama yang cukup. Ini. Nah, yang ketiga, anak-anak kita diberi makan makanan yang halal. Diberi makan makanan yang halal. Jangan sampai anak-anak kita ini kemudian kita beri makanan yang tidak halal atau haram. Karena banyak bukti di lapangan. Anak-anak yang diberi makan oleh barang tidak halal akan menjadi anak yang tidak baik. Banyak yang mengatakan seperti itu. Ada sebuah penelitian. Barang halal dan tidak haram. Barang halal dan barang haram. Atau uang halal dan uang haram. Ini sebuah penelitian. Uang yang haram diberikan pada seseorang dan uang yang halal diberikan pada seseorang. Ternyata apa yang terjadi? Uang yang haram tadi diberikan sesuatu yang tidak banyak bermanfaat, kemudian dibuat kemaksiatan. Sementara yang uang halal diberikan seseorang tadi dibuat untuk membeli perangkat untuk sholat, sehingga dibuat melakukan kebaikan-kebaikan tiap hari, melakukan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah penelitian yang membuktikan bahwasanya anak kalau diberi makan makanan yang haram, ini jadi anaknya yang beling nanti. Oleh karena itu, yang ketiga ini memberi makan makanan anak yang halal. Yang keempat, ini adalah doa dari orang tua. Nah, doa dari orang tua ini sangat penting sekali. Pada pertemuan yang lalu saya sudah memberikan keterangan tentang doa. Bahwasanya doa itu bisa mustajabah karena orang yang mendoa. Nah, disinilah peran orang tua. Nabi bersabda, doaul walidain kad doaun nabi li ummati. Dongane wong tua loro padha mbek dongane nabi nang umate. Cospong. Saat inilah peran kita sebagai orang tua berdoa. Apalagi ini di bulan Ramadan, di malam-malam yang penuh dengan berkah, kita berdoa malam hari kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan solehah. Bila perlu anak-anaknya diajak untuk berdoa bersama-sama, munajat kepada Allah di malam-malam yang penuh berkah ini. Ini penting sekali. Ya, contoh aja doa, contoh doa. Terutama doanya ibu. Doa bapak 3 kali, ibu hanya sekali. Contoh doa yang sering saya sampaikan di mana-mana. Bacalah Fatihah untuk anak kita. Anaknya bernama Fulan. Diberi Fatihah, ila Fulan, Al-Fatihah. Kemudian di batin ini kepengen mencetak anaknya itu menjadi anak penghafal Al-Quran atau anak yang soleh atau solihah. Kemudian Fulan, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulang sampai 11 kali di dada jantung ini. Anaknya dimasukkan di sini. Kemudian minta kepada Allah anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah, atau anaknya menjadi seorang penghafal Al-Quran. Itu tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau sudah 11 kali, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu contoh doa. Kalau itu kita baca tiap hari, tiap malam, anak kita 5 diberi Fatihah 1 lebih bagus.
Daripada 5 langsung jadi 1, Fatihahnya 1. Jadi anaknya 4, ya Fatihahnya 4 di malam hari. Bila perlu, tiap malam antara ibu bapak ini kemudian memberikan doa bersama-sama. Ini adalah di antara cara mengantarkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Masih banyak sebenarnya, tapi saya hanya mengambil 4 ini di antara contoh bisa mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan kita semua sebagai orang tua diberi oleh Allah putra-putri yang soleh dan solihah. Amin. Allahumma amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.